Dan di kasur itu duduk dua orang yang tadi dia lihat dalam mimpinya. Dua orang tanpa kepala yang berlumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Acong Japan. Di video saya kali ini, saya pengen menceritakan tentang cerita dari negeri kita sendiri, yaitu tentang Bukit Soeharto, atau lebih lengkapnya lagi itu adalah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang berada di Kalimantan Timur. Tapi sebelum masuk ke cerita, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video saya, juga buat teman-teman yang selalu support, selalu dukung channel saya, dan juga buat teman-teman yang baru saja bergabung ya, baru saja mengklik video ini. Saya ucapkan selamat datang dan semoga kita semua terhibur. Oke, kita langsung aja ke cerita. Sedikit saya kasih gambaran tentang Bukit Soeharto. Bukit Soeharto ini adalah suatu taman hutan lindung yang menjadi tempat atau salah satu lokasi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Karena tempat ini merupakan tempat yang dilindungi oleh pemerintah, dan tempat ini merupakan juga adalah salah satu alternatif atau pengganti untuk ibu kota Indonesia ya. Karena memang bisa diukur dari akses ke situ juga lebih mudah, dan tempat yang luas dan tempatnya yang masih asri. Banyak sekali cerita-cerita tentang keasrian, keindahan tentang Bukit Soeharto. Semua orang selalu menyebutnya dengan tempat-tempat yang hijau, tempat yang indah gitu, dan macam-macam lah. Namun dibalik keindahan dan semua cerita-cerita baik tentang Bukit Soeharto ini, Bukit Soeharto juga memiliki semacam kisah horor dan mistis yang tersembunyi di baliknya. Dan bisa dibilang ya, kisah ini berawal dari dalam saat Romusa atau kerja paksa, dan beberapa kecelakaan yang terjadi dan hal yang lainnya. Karena sedikit saya kasih gambaran ya, waktu zaman Romusa atau kerja paksa itu banyak orang yang mati dan dikubur secara tidak wajar. Dan bisa dibilang bahkan orang yang sedang jalan pun bisa saja secara tidak sengaja itu menginjak kubur dari orang yang mati tersebut ya. Dan mungkin bisa jadi tempat atau penghuni di situ menjadi marah. Pernah suatu kejadian, ada orang yang semacam mengalami kejadian di situ ya, mengalami kejadian mistis di sekitaran Bukit Soeharto. Kita sebut saja dengan namanya Pak Arif. Pak Arif ini bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia, di Jakarta. Dan suatu hari dia ditugaskan untuk ke Samarinda karena ada keperluan dinas. Akhirnya setelah waktu yang telah ditentukan, Pak Arif pun berangkat ke Samarinda, tapi dia melalui Balikpapan. Dia dari Jakarta terbang ke Balikpapan, dan dari Balikpapan dia naik atau lewat jalan darat menuju ke Samarinda. Dan perjalanan darat itu ditempuh dengan waktu sekitar 3 jam dan melewati Bukit Soeharto ini.
Ya, Pak Arief sedikit banyak itu sudah memahami tentang Bukit Soeharto, atau sedikit banyak dia sudah tahulah tentang Bukit Soeharto itu. Bahwa di situ tuh adalah tempat yang asri, tempat yang indah dan tempat yang nyaman ya. Saat itu dia berangkatnya itu atau sudah naik kendaraan atau jalan darat itu sudah siang ya guys. Sekitar pukul 10 pagi. Dan perasaan yang tadi dia merasa bahwa Bukit Soeharto itu adem, rindang dan asri, itu mendadak berubah menjadi perasaan yang tidak enak, perasaan yang kacau dan gusar, gelisah dan semua perasaan yang tidak enak itu tiba-tiba timbul di benak Pak Arief ketika mereka melalui Bukit Soeharto. Ya, tapi karena saat itu sedang siang, jadi dia mengacuhkan ya perasaan itu. Dan kemudian sesampainya di Samarinda, Pak Arief langsung check in di salah satu hotel di kota itu. Dan beliau pun langsung mendapatkan kunci dan beliau pun langsung masuk ke kamar. Tapi Pak Arief sedikit terkejut ketika beliau membuka kamar. Ternyata kamar yang beliau terima itu adalah kamar yang twin bed atau kasurnya double ya, dua gitu, kasur kecil yang ada dua gitu. Kemudian dengan sedikit perasaan kesal, akhirnya Pak Arief pun balik ke resepsionis dan bilang bahwa saya ini cuma sendiri, saya tidak perlu untuk twin bed, single bed aja udah cukup. Dan resepsionisnya bilang bahwa saat ini kamar yang tersedia hanya kamar itu saja. Ya mau tidak mau Pak Arief menerima aja gitu, karena tidak ada ruginya juga gitu. Dan Pak Arief pun langsung masuk ke kamar. Di situ dia prepare dan dia memilih untuk mandi ya, biar agak segeran. Saat dia mandi itu dia mendengar sayup-sayup ada suara dan berkata, "Antar kami pulang." Ya sontak Pak Arief pun langsung menghentikan mandinya. Tapi saat itu dia masih berpikir positif. Dia merasa mungkin ini kayaknya tetangga sebelah, atau mungkin orang dari luar yang bicara gitu. Akhirnya dia menyelesaikan mandi dan dia ke kamar. Dia prepare untuk melakukan tugas dinas. Akhirnya dia keluar dan sekalian dia juga mau explore di kota itu ya. Siang, sore dan akhirnya malam, saat sekitar jam 10-an dia kembali ke kamar. Dan sebelum tidur dia memilih untuk mandi. Dan kembali ketika dia sedang mandi, terdengar lagi suara yang tadi siang dia dengar. "Antarkan kami pulang." Dan suara yang kedua ini benar-benar jelas terdengar. Itu dari kamar Pak Arief, bukan dari kamar sebelah atau dari luar. Ya, saya mulai merinding guys. Ya, Pak Arief pun menyelesaikan mandinya dan karena mungkin sudah lelah, dia memilih untuk tidur. Sebelum tidur dia membaca doa. Namun karena pikirannya yang kacau, yang tidak enak itu membuat dia tidak bisa tidur hingga tengah malam. Akhirnya dia memilih untuk menyalakan televisi. Jadi mungkin ya bisa juga semacam terapi gitu biar dia bisa tidur. Dan memang ternyata benar guys, Pak Arief pun akhirnya terlelap dalam tidurnya.
Saat Pak Arif tidur, beliau bermimpi. Beliau didatangi oleh dua sosok tubuh yang berlumuran darah dan mendekati dia. Dua sosok tubuh itu tampaknya sangat-sangat seram sekali ya. Dan ketika dua sosok tubuh itu sudah dekat dengan dia, terdengar suara, "Antarkan kami pulang." Untuk yang ketiga kalinya dia mendengar itu. Dan akhirnya dia kaget, dia bangun dari tidurnya. Posisi ketika dia bangun itu, dia itu meringkuk ya. Dan kepalanya menghadap ke tembok. Dan kemudian Pak Arif pun bangun. Saat dia bangun itu secara tidak sengaja dia melihat ke cermin, karena memang di kamar hotel itu pasti ada cermin. Dan cermin itu kebetulan sedang menghadap ke kasur yang ada di sebelahnya, atau lebih tepatnya lagi yang ada di belakangnya dia. Dan di kasur itu duduk dua orang yang tadi dia lihat dalam mimpinya. Dua orang tanpa kepala yang berlumuran darah. Akhirnya sontak dia pun kaget, dia pun takut setengah mati ya. Bukannya kabur, dia memilih untuk memejamkan mata dan menutup dirinya dengan selimut. Dan beberapa saat kemudian dia mendengar suara nafas ya. Nafas orang dewasa itu berada tepat di samping telinganya. Akhirnya dalam ketakutan itu dia mengumpulkan tenaga dan memilih lari dari kamar itu. Akhirnya dia keluar kamar dan dia menuju ke lobi. Sampai di lobi, Pak Arif menelpon temannya dan menceritakan hal tersebut. Temannya itu pun dengan tenang, sebentar ya guys. Temannya itu pun dengan tenang bilang, mungkin mereka ingin kamu mengantarkan mereka pulang. Ya Pak Arif pun tidak mau. Jelas dia tidak mau berurusan dengan hal seperti itu. Lalu kemudian temannya bilang, kayaknya mereka memilih kamu karena mereka merasa kamulah orang yang tepat untuk mengantarkan mereka pulang. Ya, Pak Arif tetap dengan pendiriannya. Sorry guys. Pak Arif tetap dengan pendiriannya, nggak mau mengantarkan dia pulang ya. Jadi mengacukan pendapat temannya. Keesokan harinya, kemudian tadi itu Pak Arif kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dan setelah masuk ke kamarnya, dia tidak melihat lagi dua sosok tubuh yang tadi itu, baik di kasur ataupun di tempat lain. Akhirnya dia kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Pak Arif pun menyelesaikan tugas dinasnya. Dan sesuai dengan schedule atau jadwal, Pak Arif akan kembali ke Jakarta. Namun busnya itu berangkatnya malam. Sekitar jam 10 malam bus itu datang menjemput Pak Arif. Di dalam bus itu ada 3 orang, yaitu sopir, salah satu penumpang lainnya, dan Pak Arif. Penumpang lain dan Pak Arif itu duduk di tengah-tengah. Dan kemudian bus itu mulai berjalan meninggalkan hotel. Di tengah-tengah perjalanan, salah satu penumpang lainnya itu menghentikan kendaraannya. Dan sebelum turun, penumpang itu pun berpesan kepada Pak Arif, jangan menoleh ke belakang. Ya, sontak Pak Arif langsung mengerti.
kayaknya ada sesuatu di belakang. Daripada saya cari masalah, lebih baik saya tidak menoleh ke belakang. Akhirnya Pak Arif memilih untuk tidak mau menoleh ke belakang dan tetap menoleh ke depan. Hingga akhirnya bus itu pun melewati Bukit Soeharto. Dan tiba-tiba dari belakang terdengar suara batuk. Dan secara spontan Pak Arif langsung menoleh ke belakang. Dan benar saja, di belakang itu ada dua sosok tubuh yang berlumuran darah tadi. Sontak karena merasa panik dan takut, Pak Arif langsung meremas bahu sopir itu. Dan sopir itu pun kaget. Akhirnya lebih menancap gas ya, mempercepat laju kendaraan. Tapi beberapa saat kemudian Pak sopir malah menghentikan kendaraan dan lebih memilih untuk turun ya. Akhirnya mereka berdua pun turun. Dan mereka itu masih berada di area Bukit Soeharto. Mereka turun dengan panik ya, mereka berdua. Dan Pak Arif pun bilang bahwa di belakang saya ada dua sosok itu, Pak. Dengan tenang, sopir itu bilang, sebenarnya saat tadi Bapak masuk ke mobil saya, mereka pun juga ikut masuk ke dalam. Tapi saya tenang saja, saya sudah tahu tapi saya tenang saja gitu. Terus Pak Arif bilang, lah kenapa Bapak tidak bilang ke saya gitu. Terus kata Pak sopir, kalau saya ngomong ke kamu, kalau saya ngomong ke Bapak, nanti Bapak tidak jadi naik bus saya. Dan jadinya saya malah pulang sendiri nanti ke Samarinda. Ya, mereka berdialog di situ. Dan Pak Arif menyempatkan diri untuk menelepon temannya dan menceritakan hal tersebut. Ya, dengan tenang temannya itu bilang, ya udah kamu tenang aja, mereka tidak akan ganggu kok, mereka cuma minta diantarkan pulang. Selang beberapa saat kemudian, mereka berdua itu dikagetkan dengan suara pintu mobil yang dibuka. Dan mereka tuh melihat dua sosok yang tadi duduk di belakang itu perlahan keluar dari bus dan berjalan menuju ke belakang dan ke kegelapan malam di hutan. Mereka berdua hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan sesaat kemudian, setelah merasa dua sosok tadi itu sudah benar-benar hilang, tanpa sepatah kata pun, kedua orang itu pun langsung kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Jakarta, Pak Arif kembali menceritakan ke temannya. Dan dengan kemampuan sedikit memiliki kemampuan spiritualnya, Pak Arif sedikit menerawang tentang dua orang tadi. Akhirnya dengan hal tersebut, Pak Arif mendapatkan info bahwa dua orang itu dulunya itu ceritanya itu saat mereka berkendara atau naik mobil di sekitar area Bukit Soeharto itu, mereka dirampok dan kemudian salah satu dari mereka itu dipenggal kepalanya. Mungkin itu yang membuat dua arwah tadi itu menjadi penasaran. Oke guys, itu tadi cerita dari Bukit Soeharto. Semoga cerita ini bisa menemani kita semua.
Dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ceritanya ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak sempat saya sampaikan, dan atau dalam saya memberikan penyampaian ini ada hal-hal yang kurang jelas. Saya mohon maaf atas itu. Dan saya tunggu komentar kalian. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.